Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, yaitu di bab 2, tentang mengenal Asmaul Husna. Ada 5 Asmaul Husna yang akan kita bahas, yaitu Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mu'min, Al-Aziz, dan As-Salam. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Al-Malik, yang berarti Maha Raja. Allah adalah Raja yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kekuasaan Allah ialah mengatur segala sesuatu dengan adil dan penuh kekuasaan, tanpa ada yang menandingi. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah Maha Al-Malik ialah dalam Quran Surat Al-Mu'minun, yang artinya Allah, Raja yang sebenarnya. Al-Malik mengajarkan kita tentang kedaulatan mutlak Allah atas seluruh ciptaannya. Dia adalah penguasa sejati yang tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Anak-anak, yang kedua adalah Al-Qudus, yang berarti Maha Suci. Allah suci dari segala kekurangan, dosa, dan hal-hal yang tidak pantas baginya. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan hati dan perbuatan agar suci, sebagaimana Allah Maha Suci. Contoh meneladani Al-Qudus ialah selalu berbuat baik, menjaga kebersihan, dan menjauhi perbuatan tercela. Meneladani Al-Qudus berarti berusaha menjadi pribadi yang bersih lahir dan batin, serta selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang kotor dan buruk. Selanjutnya, yang ketiga ialah Al-Mu'min, yang berarti Allah Maha memberi keamanan dan kepercayaan. Allah memberi rasa aman dan melindungi hambanya dari segala bahaya. Selain itu, Allah juga Maha Pemberi kepercayaan. Dia adalah zat yang dapat dipercaya dan kepadanya kita menaruh segala harapan. Salah satu bentuk kita meneladani Al-Mu'min ialah kita percaya kepada Allah dan merasa tenang karena Dia menjaga kita. Berdoa dan berserah diri saat menghadapi kesulitan adalah bentuk peneladanannya. Keyakinan pada Al-Mu'min membawa ketenangan jiwa dan keberanian menghadapi hidup, karena kita tahu Allah senantiasa melindungi kita. Nah, yang keempat yaitu Al-Aziz, yang berarti Maha Perkasa dan kuat. Allah memiliki kekuatan, keperkasaan, dan kemuliaan yang tiada tara, tidak terkalahkan oleh siapapun. Keperkasaannya mencakupi segala aspek, baik dalam penciptaan maupun pengaturan alam semesta. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Al-Aziz ialah kita belajar untuk selalu percaya bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang mustahil baginya. Salah satu bentuk contoh peneladanan kita terhadap Al-Aziz ialah kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah saat menghadapi masalah besar ataupun kecil, karena hanya Dialah satu-satunya sumber kekuatan sejati. Menghayati Al-Aziz menumbuhkan rasa tawakal dan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, dan bersama kekuatan Allah, insya Allah kita bisa melewati segala rintangan. Dan yang kelima ialah As-Salam, yang berarti Maha memberi kedamaian. Allah adalah sumber segala kedamaian dan keselamatan bagi seluruh makhluk di alam semesta. Kita harus menyebarkan kedamaian, harmoni, dan kebaikan di sekitar kita. Menghindari permusuhan, itu merupakan bentuk contoh kita dalam meneladani As-Salam. Selain itu, kita juga bisa meneladaninya dengan
saling tolong-menolong, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga kerukunan adalah bentuk peneladanan as-salam. Dengan meneladani as-salam, kita menjadi agen kedamaian yang membawa kebaikan dan keharmonisan dimanapun kita berada. Nah, jadi hubungan kelima nama Allah ini dari yang sudah kita bahas tadi, yang pertama yaitu Al-Malik, Allah itu Maharaja yang menguasai dan mengatur segalanya. Dan Al-Qudus yang berarti Maha Suci dari segala kekurangan, mengatur dengan sempurna. Dan Al-Mu'min memberi keamanan dan kepercayaan kepada hambanya. Lalu Al-Aziz, Maha Perkasa, melindungi dengan kekuatannya yang tak terbatas. Dan As-Salam, menciptakan kedamaian dan keselamatan bagi seluruh ciptaannya. Kelima nama ini saling melengkapi, menunjukkan keagungan dan kasih sayang Allah. Mengimani dan meneladani sifat-sifat ini membuat kita lebih dekat dengan Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang 5 Asmaul Husna tadi, ada beberapa aktivitas yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, kita akan membuat daftar sikap baik yang sesuai dengan sifat Allah yang sudah dipelajari tadi. Misalnya, menjadi jujur ialah contoh meneladani dari Al-Mu'min. Lalu sabar ialah contoh meneladani Al-Aziz. Dan selalu berdoa memohon perlindungan Allah ialah contoh meneladani Al-Malik. Setelah itu, kita dapat berdiskusi dengan semua anggota kelas bagaimana cara menerapkan sikap-sikap ini dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Setelah itu, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha untuk konsisten menerapkan sikap-sikap ini, seperti menjaga kebersihan kelas, itu adalah contoh dari Asmaul Husna Al-Qudus, atau menyelesaikan konflik dengan damai, itulah contoh teladan dari As-Salam. Nah, dengan terus berlatih, kita akan semakin terbiasa meneladani sifat-sifat mulia Allah. Oke anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kali ini ialah tentang 5 nama utama Allah tadi, bahwa Allah itu adalah Raja yang Maha Suci, pelindung, perkasa, dan pemberi kedamaian bagi seluruh makhluknya. Oleh sebab itu, marilah kita mengenal dan meneladani. Mari kita kenali, cintai, dan teladani Asmaul Husna dalam setiap aspek kehidupan kita, agar menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa dalam ridhonya. Terakhir, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu mengingat, mengenal, dan meladani Asmaul Husna-Mu yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini pembelajaran kali ini anak-anak. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.